Selalu Tuhan, kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kami ada di hadirat-Mu, setiap kali Tuhan kami dapat kesempatan untuk memuji Engkau. Kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan bahwa setiap waktu dan kesempatan, setiap apa yang bisa kami kerjakan itu semua karena anugerah dan semua karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami juga bersyukur buat pagi hari ini. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami apa yang Kau ingin firmankan untuk kami mengerti. Supaya Tuhan kami bisa paham, kami bisa tahu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oh, luar biasa ya. Makasih Bu Melda yang beri saya waktu dan kesempatan. Makasih Bu Ursula. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara, hari ini kita bicara satu hal yang penting. Saya beri judul tentang Journey of Faith. Ya, saya beri judul tentang perjalanan iman. Nah, saudara perlu tahu bahwa dalam hidup kita, di dalam iman itu adalah sebuah perjalanan, saudaraku. Ya, jadi semua tokoh-tokoh iman itu tidak ada yang percaya Yesus kemudian langsung dapat mahkota. Hampir enggak ada. Selalu ada sebuah lintasan yang mereka harus lewati. Kenapa? Karena iman itu adalah sebuah perjalanan yang harus dilewati setiap orang. Anda suka tidak suka, mau tidak mau saudara, itu adalah sebuah jalan yang harus kita lewati. Kenapa? Karena memang iman itu harus mengalami pertumbuhan. Kalau Anda pernah dengar tentang Paulus, dia berkata, aku ini sudah mencapai garis akhir. Berarti saudara, dulunya dia jauh dari garis akhir, menjelang kematiannya dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah saudara, memelihara iman. Nah, jadi kalau Anda baca di dalam Roma pasal yang pertama, saudara, Anda akan menemukan satu hal yang menarik di situ. Ya, dikatakan begini, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya saudara? Nyata kebenaran Allah. Yuk sama-sama. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Anda lihat saudara, dikatakan bahwa kita ini bertolak dari iman kepada iman. Artinya apa? Iman kita pertama kali terima keselamatan berbeda dengan iman kita ketika kita pulang. Makanya ada yang berkata begini saudara, bahwa memang ada sebuah lagu yang berkata kita datang telanjang, kita pun pulang tidak bawa apa-apa. Saya setuju selama dalam ranah jasmani. Anda datang dalam kondisi baby, Anda datang dalam kondisi tidak punya apa-apa. Ketika Anda kembali, Anda tidak bisa bawa apa-apa. Tetapi di dalam kehidupan rohani, Anda datang baby, Anda harus pulang dewasa. Amin. Karena saudara tidak ada ceritanya saudara mempelai itu kanak-kanak. Perjamuan kawin anak domba itu bicara tentang orang yang sudah melewati sebuah lintasan dan dia memenangkan sebuah pertandingan, yang sudah melewati sebuah perjalanan dan dia menyelesaikan pertandingan imannya. Jadi kalau kita berkata, Pak, saya ini hidup hanya titipan nih Pak. Oke saudara, tapi di Alkitab Tuhan tidak pernah bicara tentang hidup adalah titipan. Titipan itu adalah saya kasih satu, balik satu. Tapi ketika dia berkata, kemana buah yang aku cari pada pohon ara? 3 tahun kamu tertanam di sini, aku tidak temukan buah loh. Artinya apa saudara? Aku kasih satu, aku minta bunga. Tuhan sedang berinvest kepada kita. Dia berikan kepada kita saudara, darahnya supaya kita itu pulang dalam keadaan dewasa saudara. Jadi bertolak dari iman saudara kepada Kepada iman. Nah, mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Karena Abraham disebutkan saudara? Bapak orang beriman.
Dan dia melewati tahap-tahap perjalanan yang kita akan belajar hari ini. Mungkin ini sebagai sebuah refleksi bagi kita. Kita ada di tahap mana nih saudara? Ya, yuk sama-sama kita lihat saudara. Yang pertama yang dialami oleh Abraham itu adalah, dibantu aja deh. Ya dibantu aja. Yang pertama adalah sebuah perjumpaan. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan begini saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah garis start dari iman Abraham. Yaitu apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Ini bicara tentang panggilan. Ini bicara tentang inisiatif Allah kepada siapa? Kepada Abraham, saudara. Setiap orang ketika memulai perjalanan imannya, mereka harus memulainya dengan sebuah perjumpaan. Kalau saudara jadi Kristen, tetapi tidak bisa cerita tentang perjumpaan saudara dengan Tuhan pertama kali, maka kekristenan saudara kemungkinan besar tidak bakal kuat sampai akhir. Kalau ada yang ditanya saudara, kamu kok bisa nikah sama pasanganmu? Anda bisa cerita enggak? Oh saya enggak tahu ya, tiba-tiba aja saya dikurung di kamar berdua, ya udah kami nikah. Saya kira enggak ada kayak begitu saudara. Pasti kita bisa cerita, iya dia ini orangnya baik. Dulu aku benci banget sama dia, dia selalu, ya ada teman saudara dia selalu. Kalau di sekolah itu laporin saya sama guru. Tahu-taunya dari benci jadi cinta katanya. Ada perjumpaan. Betul gak? Kalau orang tanya, kenapa engkau bisa ikut Yesus hari ini? Kita bilang, iya aku orang lahir selesai, aku jadi Kristen. Saya mau bilang sama saudara, saya punya 4 anak. Anak pendeta. Tapi saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, jumpai mereka. Bukan karena mereka papanya pendeta. Tapi jumpai mereka dalam sebuah perjumpaan ilahi. Karena disitulah dasar garis start dari sebuah perjalanan. Kita harus doakan anak kita. Anda harus mengalami perjumpaan. Karena kalau tidak ada perjumpaan saudara, maka tidak akan pernah perjalanan itu menjadi sebuah gairah. Filipi berkata, coba kita lihat. Filipi pasal 2 ayat 13 dikatakan begini saudara. Ya coba lihat. Klik bantu sekali, dibantu aja. Saya dibantu aja untuk klik ya, supaya enggak buang waktu. Karena apa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun keinginan. Menurut apa saudara? Menurut kerelaannya. Jadi memang kita lihat perjumpaan itu inisiatifnya dari Tuhan. Dia menjumpai kita. Dia datang kepada kita saudara. Ketika Anda memberi respon sama seperti Abraham, maka disitulah kita akan memulai garis start dari sebuah perjalanan iman kita. Nah tanyalah kepada kita saudara. Tokoh-tokoh Alkitab mengalami perjumpaan. Musa usia 80. Dia lahir dari keturunan Lewi. Dia lahir dari seorang orang tua yang takut Allah. Dia dididik sama mamanya. Dia diajarkan tentang identitas di Mesir. Tapi selama 40 tahun di Mesir saudara, dia belum ketemu siapa Tuhan yang sebenarnya. Hanya hidup berdasarkan kata mama. Dan ketika usia 80 dalam pelarian pengasingan saudara. Tiba-tiba dia digerakkan mendekati sebuah semak yang terbakar. Tapi kok tidak gosong. Dan disitulah Tuhan berkata apa? Lepaskan kasutmu. Karena tempatmu itu holy ground, tempat kudus. Disitulah Musa pertama kali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Anda harus lihat saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab mengalami perjumpaan. Ketika Paulus dalam kondisi dia sebagai Saulus penuh dengan kemarahan. Dia jalan pengen aniaya orang Kristen. Di jalan menuju Damsyik tiba-tiba ada cahaya dari langit. Terang sekali saudara. Dan ada suara yang berkata, Saulus kenapa engkau aniaya aku? Gak ada yang dengar. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Dia buta 3 hari saudara. Dia pergi ke rumah Ananias, didoakan, sembuh, terbuka matanya. Disitulah dia menjadi Kristen.
Kehidupan sebuah perjalanan tanpa sebuah garis start, saudara, tidak akan pernah bisa bertahan lama. Ada orang-orang dijumpai dalam kondisi sakit, betul? Saya ketemu Tuhan, saudara, itu usia 19 tahun. Papa mama saya bukanlah Kristen, dia seorang penyembah berhala, tetapi tidak aktif. Ya, jarang ke wihara, tapi hari-hari penting dia sembahyang. Kami juga ikut. SD, TK, saya di sekolah Kristen, saya banyak kali dengar tentang Yesus, tetapi tidak ada rasa apa-apa di hati. Sampai saya kemudian SMA, saudara, saya ketemu dengan seorang teman, ajak saya ke gereja. Di gereja itu juga tidak ada rasa apa-apa. 2 tahun saya di sana, saya pindah ke sebuah gereja, saya datang sebagai orang baru pertama kali. Ya, ada seorang hamba Tuhan, mungkin Anda kenal, Robert dan Lea, kebetulan jadi tamu di gereja itu. Dia nyanyi, saudara, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Itu kedatangan saya yang ketiga kali di gereja itu, tiba-tiba saya sepertinya sambil tutup mata, saya melihat seperti sebuah film hidup saya. Bagaimana dosanya, bagaimana kamu jauh, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menunggu. Saya nangis, saudara. Nah, disitulah pertama kali saya tahu ada rasa sejuk, damai, sejahtera di hati saya. Dan usia 19 tahun saya dibaptis, sampai hari ini kebablasan, jadi pendeta. Tapi saya bisa cerita sama saudara bahwa pengalaman itu tidak pernah bisa dilupa. Itulah sebuah perjumpaan. Semua kita harus ngalami. Pak, aku tidak pernah ngalami itu, Pak. Minta sama Tuhan. Tuhan, jumpai aku. Jika saudara nggak alami perjumpaan, sebuah perjalanan tidak pernah dimulai. Amin. Nah, apa yang kedua, saudara, yang harus kita alami? Tahap apa yang berikutnya? Tahap yang kedua yang dialami oleh seorang Kristen, saudara, dan ini wajib, harus, dan memang akan kita alami, suka tidak suka. Yang kedua adalah apa? Pelepasan hak. Nah, saudara, Abraham ini adalah orang yang dipanggil Tuhan, tapi Tuhan mengajar dia untuk memikul salib. Tuhan mengajar dia untuk bertekun. Tuhan mengajar dia untuk lepasin beberapa hal yang mengikat kehidupannya. Nah, saya menemukan, saudara, minimal ada 5, saudara, 5 hal yang Tuhan lepaskan dari kehidupan Abraham. Yang pertama adalah, dia menyuruh Abraham, pergilah dari Ur-Kasdim. Saya baca literasi, saudara, saya pelajari, apa itu Ur-Kasdim? Ternyata Ur-Kasdim adalah tempat kelahiran Abraham. Tempat di mana orang-orang menyembah berhala, saudara. Apa gambaran dari Ur-Kasdim? Ur-Kasdim adalah manusia lama kita. Saudara nggak bisa kenal Yesus, tapi manusia lama tetap Anda pakai. Jubah lama harus dilepaskan sebelum mengenakan jubah yang baru. Anda nggak bisa pakai baju yang lama, kemudian saudara double dengan baju yang baru. Nggak bisa. Makanya ada orang-orang yang keliling putar-putar, saudara, dalam kehidupannya. Kristennya udah 5 tahun, Kristennya udah 10 tahun, tidak mengalami transformasi. Karena manusia lama kita selalu ngikut, kita nggak pernah putus. Tuhan berkata apa? Pergi dari Ur-Kasdim. Kamu harus ngelepasin apa? Ngelepasin manusia lama. Kehidupan tanpa Kristus, semua itu harus kamu tinggalkan. Karena kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa kenakan jubah baru itu untuk menerima anggur baru. Kantong yang lama tidak bisa menampung anggur baru loh. Harus ganti kantong. Amin, saudaraku. Karena bicara iman itu bukan hanya bicara tentang perasaan, bukan hanya bicara tentang logika. Tapi bicara iman itu bicara tentang keyakinan, bicara tentang hati. Dan kalau hati kita ini masih hati yang lama, ini dosa, kekerasan, saudara, dekil, kesombongan, itu tidak pernah bisa tahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah Tuhan menyuruh dia meninggalkan Terah. Siapa Terah ini? Terah ini adalah papanya Abraham. Ya, nah saudara, ketika Tuhan panggil Abraham, dia berkata begini, Abraham, keluarlah dari tempatmu, kemudian kamu pergi ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak pernah panggil Terah, Tuhan tidak pernah panggil Lot. Tapi dia panggil Abraham seorang diri, saudara. Ketika dia keluar, saudara, dia bawa Terah. Siapa Terah ini, saudara? Saya nggak berkata Anda tinggalkan orang tua ya, saudara ya. Ini hanya sebuah gambaran analogi yang punya arti rohani. Ya, yang kedua adalah, saudara, Terah itu bicara tentang tradisi. Budaya kita yang kita warisi dari nenek moyang. Banyak orang Kristen hari ini, saudara, terikat dengan budaya-budaya yang menyimpang.
terikat dengan tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak alkitabiah, tapi dipelihara. Benar nggak saudara? Yang dari kejawen, yang dari suku Chinese, ya dari suku-suku tertentu saudara, itu memelihara hari-hari tertentu, memelihara tradisi-tradisi saudara. Sampai saya seringkali ngomong sama jemaat saya, kalau Cingbing itu datang ke kuburan itu, banyak saudara yang ngomong-ngomong sama siapa papanya. Pak, aku datang pak. Ya papa gimana, baik-baik. Dingin tadi sana, mau tak bawain selimut. Loh ini jemaat saya saudara, saya sampai kaget saudara. Saya gak pernah ngajarin itu. Waktu dalam komsel, dia cerita. Saya bilang, ibu gak salah. Bilang, memang gak bisa. Ya dia kan gak ada di situ. Baca enggak ketika kita menghibur in memoriam. Dalam ingatan, dalam kenangan. Betul enggak? Kita sampai di sana, jangan ngobrol sama yang mati. Ngobrol sama yang hidup. Bilang begini, ingat ya papamu sudah enggak ada. Apa yang papa warisin? Papa dulu itu pekerja keras. Jadikanlah di sana sebuah ikatan kuat sekali tentang kenangan-kenangan indah yang papanya telah lakukan. Bersihkan kuburnya, pulang. Amin. Tapi kita banyak kali terikat dengan tradisi, saudara, sehingga kita nggak bisa nyembah Tuhan dengan baik. Ada seorang teman saudara hamba Tuhan, ya saya nggak tahu dia pernah khotbah di sini apa enggak, atau dia pernah cerita kepada saudara. Dia datang mendoakan sebuah rumah, saudara. Nah kenapa saudara? Dia bilang, ya udah kuduskanlah rumah kita supaya ada sejahtera. Nah ketika dia mau pulang, saudara, dia kaget karena di atas pintunya ada salib dengan Yesus di atasnya, di salib situ saudara. Dan di sampingnya ada kantong merah. Di sebelahnya ada cermin. Di sebelahnya ada patwa. Dan ada padi dan rumput di situ. Bertanyalah dia, itu apaan? Oh iya Pak, Pak Pendeta. Itu Yesus untuk membantu Tuhan. Dia bilang. Ya toh, cermin kan untuk nolak bala, benar enggak saudara? Ya. Patwa kan itu untuk supaya ada hongsunya bagus kan saudara. Bisa masuk anginnya itu, bukan masuk angin. Anginnya masuk itu positif gitu. Yesus itu apa? Ya supaya iblis jangan datang. Dia bilang Tuhan tidak butuh teman. Benar gak? Berapa banyak kita nyampur kok. Kristennya gak murni. Tuhannya gak sungguh-sungguh kita ini. Kenapa? Kita masih bawa terah. Masih bawa tradisi lama. Tuhan bilang apa? Tinggalkan. Dan uniknya begini saudara. Tuhan ngomong di Ur-Kasdim, dia bawa Terah 10 tahun Tuhan diam. Sampai Terah meninggal karena tua, baru Tuhan ngomong, tinggalkan Haran. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Yang ketiga saudara, Tuhan suruh apa? Lepaskan berpisah dari Lot. Ingat saudara, Tuhan tidak suruh dia bawa siapa? Ya dibantu klik ya, tolong diperhatikan. Berpisah dari Lot saudara. Tuhan tidak minta dia bawa Terah, tidak minta dia bawa Lot. Tapi dia bawa Lot. Dan selama dia jalan bersama Lot, Tuhan tidak bicara. Ini unik sekali. Anda baca saudara, Tuhan tidak bicara. Lot itu adalah orang benar. Orang baik. Tapi dia bukan orang benar. Pikirannya itu hanya duit. Pikirannya itu hanyalah keuntungan. Dan Lot di dalam bahasa asli adalah tirai saudara. Dia jalan aja saudara. Memang dia diberkati. Tapi saudara, dia tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan izinkan dia ngalami saudara. Dia jalan sama Lot hanya berkutat-kutat di situ. Urusin hal-hal jasmani yang rohani dia lupa. Apa gambaran Lot ini? Mungkin Anda punya teman, pergaulan yang sebenarnya menarik saudara untuk turun ke bawah. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada dunia. Anda punya teman bisnis yang saudara suka sekali bicara tentang uang, tentang keuntungan, tentang apa. Tapi dia tidak bicara tentang Tuhan. Sama seperti Lot. Kalau bicara mengenai visi, yang dia lihat keuntungan. Memang dia orang pintar. Memang dia orang hebat saudara. Tapi dia bukan orang rohani. Dan ketika Abraham berpisah dari Lot saudara, maka Tuhan berfirman kepada Abraham, angkat wajahmu, lihatlah sepanjang mata engkau memandang. Akan aku berikan kepadamu. Bukan tempatnya Lot. Bukan di lembah Yordan. Tapi dari tempat ini sampai ke seberang sungai Efrat. Semua yang kamu lihat, seluruh tanah itu akan menjadi milikmu. Anda lihat saudara. Hidup kita ini ada 3 manusia.
Dalam pergaulan kita, hati-hati. Ada orang masa lalu. Dia akan selalu narik Anda ke belakang. Dia selalu ngomong yang negatif. Dia selalu menarik saudara kepada visi-visi yang lama. Kepada hal-hal yang dulu, keberhasilan yang lama. Itu orang masa lalu. Ada orang masa kini, orang yang mendampingi kita, yang jalan bareng kita. Tapi dia tidak mensupport, dia juga tidak mengkritik kita. Tapi ada orang ketiga adalah orang masa depan. Orang-orang yang bisa kita ajak melihat visi. Yang bisa kita ajak jalan sama-sama. Yang ketika kita jatuh, dia nopang kita, saudaraku. Orang-orang masa lalu adalah orang-orang seperti Lot. Dia akan menahan Abraham. Dia akan menutup tirai, saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai melihat janji Tuhan yang besar. Dan ketika Lot berpisah daripada Abraham, saudara. Anda lihat kan? Sama-sama Abraham tidak kelihatan. Begitu pisah. Seperti langit dan bumi, saudara. Kaya, boom. Habis. Abraham, saudara, naik dalam anugerah. Beda. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan bilang lepaskan. Yang ketiga, yang keempat, saudara, apa yang Tuhan ingin Abraham lakukan? Yaitu apa? Mengusir Hagar. Hagar ini adalah gundiknya Abraham, pembantunya Sarah. Sarah bilang begini, saudara. Abraham, mungkin ya kita ini dijanjikan anak, bukan dari anakku, tapi anakmu. Bukan benihku, tapi benihmu. Nah itu ada siapa? Ada si Hagar. Itu kira-kira 12 tahun setelah janji diucapkan. Nah kelihatannya Abraham ini adalah suami takut istri. Saya nggak tahu dia takut istri, apa memang dia cari kesempatan begitu ya. Wah kesempatan nih bisa poligami, ayo gas begitu ya. Nah akhirnya saudara lahirlah Ismail kan. Nah Ismail itu bukanlah janji Tuhan. Tidak dijanjikan oleh Tuhan, itu lahir dari kedagingan. Apa gambaran Hagar saudara? Hagar itu adalah gambaran kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Ada orang Kristen ketika dia jalan dalam perjalanan imannya, sudah terima Yesus, sudah dibaptis, sudah pelayanan saudara. Tetapi selalu dia tertuduh dengan kesalahan masa lalu. Ada bagian dalam hatinya yang dia simpan untuk tidak bisa dibuka kepada orang lain. Itu adalah sebuah kesalahan. Tapi dia tidak pernah bereskan. Saya mau cerita sama saudara, mungkin saya pernah cerita ya, mungkin tapi sudah cukup lama. Keluarga ini saudara beribadah di tempat kami itu sudah cukup lama. Ya dan kami cukup dekat. Dan dia sekarang sudah ada di Jakarta. Kejadian ini sudah cukup lama saudara, kira-kira mungkin sekitar mungkin 15 tahun ada saudara. Tapi saya selalu mau cerita kepada saudara. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, dia hadir di gereja, istrinya nangis terus saudaraku. Ya dia nangis terus, anaknya ada 2, laki umur 22, wanita umur 20 tahun. Nah saya kemudian saudara pikir, oh mungkin dia dijamah Tuhan. Ya. Minggu kedua, ketiga, tiap kali nyembah Tuhan dia nangis. Kalau WL lihat ini kan senang saudara. Pengkhotbah lihat ini kan wah khotbahku masuk itu. Saya tanya dong saudara, ibu kenapa ibu selalu nangis? Apakah punya beban? Dia bilang, nantilah Pak cerita, kapan ada waktu. Akhirnya kita ketemu saudara, dia ketemu dia ngobrol. Dia bilang begini, Pak beberapa waktu ini, sudah kurang lebih 1-2 bulan ini, setiap jam 3 pagi saya dengar suara baby nangis. Oh baby siapa? Apa ibu punya anak? Enggak, saya enggak punya anak Pak. Rumah kami ruko. Ya sebelah juga saya tanya enggak ada yang punya baby. Tapi jam 3 saya bangunin suami saya. Kamu dengar enggak baby nangis? Enggak, aku enggak dengar. Kamu halusinasi? Enggak, saya bertengkar dengan suami gara-gara suara baby Pak. Ada apa Pak? Saya juga bingung saudara. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya ngomong ini? Roh Kudus bilang begini, tanya sama dia. Ibu pernah aborsi enggak? Dia kaget saudara, dia melotot. Langsung dia senggol suaminya, dia nangis saudara. Gara-gara dia Pak, ditunjuk si suaminya saudara. Gara-gara dia cerita saudara. Umur kami kira-kira 16-17 tahun kami nikah. Sangat muda. Dan saya hamil Pak. Tinggal di rumah mertua, suami tidak siap. Saya tanya sama suami, Pak aku hamil. Bapak tahu dia bilang apa? Kok bisa? Iya, ini suami tak bertanggung jawab. Dia pelaku kok bisa? Dia bingung saudara, kenapa? Kerja belum ada, masih tinggal di rumah mama. Ayo tanya mama. Mamanya bilang apa? Oh iya, dia masuk sebentar,
dia ambil di buku, dia keluarkan secari kertas. Ini ditebus, digodok, ya diminum sehari 2 kali. Dia lakukan saudara, akhirnya gugur tuh anak, keluar. Nah setelah itu saudara, beberapa bulan kemudian, mungkin 7-8 bulan kemudian dia hamil lagi saudara. Dia tanyalah sama suaminya, Pak aku hamil lagi. Gimana? Kita belum siap. Saya juga bingung saudara ya, belum siap kok bisa gitu loh, produktif gitu ya. Dia bilang gini, saya belum siap. Anda tahu enggak suaminya bilang apa saudara? Masih ada enggak resepnya mama? Bukan tanya mama, masih ada enggak itu resepnya mama? Masih ada, saya simpen. Ya udah ditebus lagi. Maju, mundur, tambah gede. Benar gak saudara? Akhirnya hampir 3 bulan saudara dia minum terus cukup lama. Tidak gugur-gugur, akhirnya keluar gumpalan. Di situ dia trauma, dia bilang jangan suruh bunuh anak saya. Akhirnya saudara berlangsung lahir anak ketiga, maaf ya, lubang duburnya nggak ada. Yang ketiga, akhirnya dioperasi, akhirnya udah oke, normal. Ya beberapa waktu pakai kantong, habis itu udah oke. Kemudian saudara lahir anak yang keempat. Ya, dan disitulah saudara dibilang begini, enggak tahu kenapa, itu kejadian sudah 20 tahun lalu loh Pak. Lebih, tapi hari-hari ini selalu muncul. Nah makanya ibu gak bisa grow, gak bisa tumbuh. Selalu tidak layak. Nyembah Tuhan, Tuhan terima gak ya? Doa, Tuhan terima gak ya? Begitu ngalami masalah, ini dosaku. Ya repot toh saudara. Ngalami pergumulan, memang karmaku. Usaha bangkrut loh. Ya memang dosaku. Gak ada terobosan. Jual apa aja saudara, naik, habis, naik, habis, naik, habis saudara. Bilang ini dosaku. Saya bilang enggak gitu Bu. Itu tipuan setan. Akhirnya kita doa saudara, dia ngaku, dia peluk suaminya, dia minta maaf, suaminya peluk. Semua pemulihan saudara. Akhirnya kemudian minggu saya ketemu, saya bilang, ibu gimana babynya? Sudah enggak nangis lagi Pak. Anda tahu saudara, ada banyak orang Kristen, kenapa dia macet di tengah jalan? Karena Hagar tidak pernah diusir. Hidup kita saudara, Anda punya janji besar loh. Dan ini bukan terjadi pada orang Kristen baru. Orang Kristen hamba-hamba Tuhan pun mengalami. Masalah-masalah kecil saudara, di masa kecilnya yang tidak beres. Hal-hal hati yang ada batu, semak duri yang tidak selesai saudara. Itu ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan sekalipun saudara, itu akan menghambat dia untuk maksimal dalam hidupnya. Bagaimana ketika dia menyampaikan firman Tuhan, nuranimu ngomong, kamu tidak layak ngomong itu. Dia ngomong sesuatu saudara yang dia belum bereskan. Roh Kudus bilang apa? Iblis bilang begini, kamu gak bisa sampaikan itu. Makanya saudara dibilang, gak bisa Abraham. Kamu sampai ke Kanaan gak bisa kayak gini. Lepasin, usir Hagar. Nah yang kelima saudara, yang kelima adalah menyerahkan Ishak. Ishak waktu itu umurnya sekitar mungkin sudah 12 tahunan saudara. Karena bisa jalan, bisa pikul ini. Bisa bantu dia untuk bawa kayu api. Lalu saudara, dia bawa, satu kali Tuhan bilang begini, persembahkan Ishak ke Gunung Moria. Saya tuh bingung saudara, kenapa Tuhan minta Ishak? Bukankah dia berikan Ishak? Kenapa dia minta Ishak? Bukankah Ishak adalah berkat? Kenapa dia minta itu? Nah satu hal yang utama adalah saudara, karena Tuhan ingin supaya jangan sampai ada berhala-berhala yang terlalu berharga yang dia pegang lebih dari Tuhan. Saudara begini saudara, ketika ada sesuatu di hati saudara melebihi Tuhan, maka Tuhan pasti akan ganggu. Anda lihat Babel, dibangun saudara dengan kesombongan, dirusak Tuhan. Anda lihat Firaun, Anda lihat Mesir, semua ilah-ilahnya disikat dengan 10 tulah. Karena Tuhan berkata apa? Jangan pernah ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan itu muncul di hati kita saudara. Berkat bisa menjadi berhala. Apa saudara yang paling saudara sukai, yang paling mengganggu hati saudara ketika itu dibicarakan? Uangkah? Mamonkah yang bertahta duduk di situ? Serahkan. Bukan Tuhan buat Anda miskin, tapi Tuhan ingin menguji hati kita. Ketika Abraham menyerahkan itu saudara, maka Tuhan memberkati hidupnya. Tahap ini mungkin Anda ada di sini, tapi ini adalah sebuah tahap kedua
yang tidak pernah bisa dihilangkan dari perjalanan iman, saudara. Mau yang baru, mau yang lama, mau yang hamba Tuhan, mau pengusaha, siapapun kita termasuk saya, saudara. Ini adalah sebuah tahap-tahap belajar, proses yang harus kita jalani. Yang ketiga, saudara, tahap yang ketiga yang dialami oleh Abraham dalam sebuah perjalanan iman yang wajib kita alami adalah apa? Ujian-ujian. Ya, coba baca sama-sama dengan saya, saudara, kita buka Alkitab kita. Apakah ujian daripada Abraham? Ujian daripada Abraham itu adalah Ishak. Dikatakan apa dalam Kejadian 22 ayat 2? Berfirmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Klik sekali lagi. Jangan kau sakiti anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, kata Tuhan kepada malaikat itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Saudara, Abraham diberi Ishak dan dia diminta. Untuk apa? Lihat hatinya. Saudara, seringkali saudara ketika kita sudah mengalami pelepasan-pelepasan hak, ada aja muncul masalah, saudara. Ada aja situasi yang tidak nyaman. Ada aja orang yang buat kita kecewa. Tapi Tuhan ingin melihat kita. Siapa lebih berharga? Lagu yang menuliskan tentang apa? Sekali Yesus, selamanya Yesus itu bagus sekali. Ya, kadang aku ada, kadang aku tidak ada. Kadang aku kekurangan, tapi dalam kekurangan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini loh saudara. Ketika saudara jadi Kristen jangan suka bilang begini, Tuhan aku kan pelayanmu, aku sudah ini. Itu nggak ada hubungannya saudara. Semakin Anda bertumbuh, semakin kadang-kadang ujian itu datang. Untuk apa? Supaya Anda lulus, naik level, lulus, naik level, lulus, naik level. Makanya kenapa Abraham dinobatkan sebagai bapa orang beriman? Karena dia sudah lulus ujian iman. Sehingga saudara ketika nanti ada cobaan, ada tantangan saudara, kita tidak jatuh. Karena kita sudah lulus dalam apa? Dalam ujian. Amin. Kita cepat saja yang terakhir saudara. Yang keempat adalah kemuliaan. Jadi saudara perhatikan ya saudara ya. Garis startnya itu adalah perjumpaan. Garis finishnya adalah kemuliaan. Jangan lupa saudara. Lintasan inilah yang bikin capek. Lintasan inilah yang tidak gampang. Lintasan inilah pelepasan hak dan ujian-ujian harus kita lewati. Tapi saya percaya saudara, kalau harapan kita pada kemuliaan itu besar, kalau janji Tuhan pada kita itu luar biasa, maka sekalipun kita melewati banyak ujian, banyak proses dalam hidup kita, kuatkanlah hati saudara. Karena Yakobus berkata apa saudara? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Yuk sama-sama. Karena itu Abraham disebutkan apa? Sahabat Allah. Dia menjadi orang yang berkenan. Kalau Anda baca lagi selanjutnya saudara. Anda akan menemukan janji-janji yang besar itu. Tanah-tanah yang dijanjikan. Itu diberikan kepada Abraham. Itulah kemuliaannya saudara. Hari ini saudara, saya mau nanya sama saudara, jawab dalam hati. Di tahap mana saudara hari ini? Pak, aku di pelepasan hak. Hak yang mana? Mungkinkah Hagar? Mungkinkah itu Lot? Atau mungkin itu Ur-Kasdim? Anda jadi Kristen hanya KTP, hidup lama tidak pernah ditinggalkan. Ayo tinggalkan. Supaya saudara lihat, hidup saudara mengalami pertumbuhan yang hebat dan luar biasa. Amin saudaraku. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Anda bisa bangkit berdiri bersama-sama. Ada satu lagu yang ingin kita nyanyikan sama-sama saudaraku. Haleluya, haleluya.